gimana caranya kita punya perspektif yang lebih holistik terhadap tanaman ini dan menyadari bahwa ini ada tanaman yang manfaatnya banyak. Maybe you don't need it, but other people may need it. San, Hai Zia. so cantik banget lah. Apa kabar? Bagus ya rumahnya? Sebel. Rumah gue lebih enak sebenarnya dari sini. Kapan main? Tapi this is pretty. This is pretty. Ini apa namanya? Cuma props doang. Props. Kagak ada. Gue kagak baca buku ginian. But welcome to my home. Yes. Cerita ya. Terima kasih banyak. Thank you for having me. Dan by the way, finally kita ketemu in person. Karena sebelumnya kita cuma ketemu di Instagram dan WhatsApp, which I called you. You did, benar. Oh my god. Benar. Bisa kan obsessive person yang mau ikut Ayurvedic Iya, itu kan? loh apa Ayurvedic Detox. detox terus gue kayak nelfon sampai Yang mana gagal si anjing. untuk menanyakan I did it Kind tapi of. without the flush only without the flush I did the whole thing loh. Yang pertama kan lu gagal dulu ya. I gagal and Iya then kan? I redid it and then it went well kecuali the flush. I didn't think I needed it. No, that's the highlight. The prune juice flush I didn't do. Salah ya. I'll do it again. Yeah, I will follow you up Kan on once a year ya harusnya ya. That's what you said on your booklet. Twice or once a twice year. or once a year. Okay. Tapi kayaknya buat orang yang ber-APP kayak lo kayak 2 kali deh. Oh gitu ya? Iya. Serius? Soalnya gue itu imbalance banyak- banget. Lo bisa ngeliat ya betapa imbalance-nya diri gue. Enggak, I think you're actually expressing a really good side of you, a very passionate. Oh, tapi kayak gosh. api ya Beb ya, kayak api kalau misalnya too much membakar Oh ya. my goodness, iya Lo sih. membakar orang-orang nggak? Jangan undang suami gue deh kesini. Habis gue bakar 2 hari ini gue mesti renovasi rumah. Gue baru masuk. Wah kan beres-beres lo tau kan. Gue udah agak nggak bisa diajak kompromi ya kalau soal beres-beres gimana segala macam. Kasihan sih dia. Iya. Gue agak bete-bete sih hari ini. Oke, Karena baik. gue merasa kayak Nah itu kan kalau ngomongin soal balance itu objektif ya Beb ya. benar. Gitu. Sorry, subjektif. Jadi kalau menurut lo gue baik-baik aja, nggak usah di flash. Actually probably you need that even more. Karena itu Because I'm in denial. Is that what you're saying? I'm not saying you're in denial. Oh, okay. I'm saying that you have a lot of fire. Yang satu sisi positifnya adalah you're very passionate when you want something, you will get it, Yeah. right? You will get shit done. Tapi sisi lain, fire-nya mungkin jadinya too much Harus panas buat. di-extinguish sedikit. Iya, gitu. Silakan banyak minum. Makanya dari tadi lo udah mau habis ya. Kalau Udah. gas lain biasanya ini 1 jam. Oh gue bisa beres-beres. banyak banget kayak Baik, nanti diisi. bisa di refill kan? Jampi-jampi langsung set ya. Oke, jadi alasan gue ngundang lo hari ini karena, well, the podcast itself namanya kan Holistically. Kita Yeah. ngebahas soal holistic health and wellness. Oh, makasih loh. That's me at my most gentle today. can see. Did you see? The slow-mo? Did you see it? Kayak Ya Allah. dari suara yang gak masuk. Gue mau bilang biasanya tuh gue orangnya sangat menerima orang apa adanya. Tapi karena ini ada circumstances lain, jadi kayak for this one I cannot accept you for who you are. Please that. It's just like that. Gak apa-apa, I can do it tuh. Good, that's very good. I'm very proud. So, kan temanya itu kan holistic health and wellness. Kebanyakan orang tuh ngomongin soal holistic health and wellness tuh mereka masih mikir soal diet yang sehat, pola hidup, olahraga, bla bla bla. Which isn't wrong. Which isn't wrong and Karena necessary. dan karena penting media banget. menekankannya kayak itu gak sih? Lo ngerasa gak? Bener, maksudnya kayak ya mungkin karena ya kita terbiasa kalau sakit minum obat gitu kan. Yang mana that also has some truth, right? Yang mana apa yang paling mudah mungkin buat kebiasaan orang yang kalau yang masih biasa kalau sakit tuh makan sesuatu adalah ya udah dari makanannya, which is great step gitu kan, yang nggak peduli sama sekali. Oke, makanan gue gimana? This is great. Tapi tentu ada layer selanjutnya. Yang mana yang pengen gue bahas di episode ini, and that is your expertise, adalah soal our connection with our environment. Nah, kalau kita ngomongin juga tentang environmental issue, kebanyakan orang masih mungkin berpikir kayak perubahan cuaca, terus kayak makin Polusi panas, udara. polusi udara, terus kayak si PLTU-nya gimana, itu atmosfer bolong, terus bla 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 bla. Like it seems so far away. Yang mana orang tuh jadinya ke disconnect bahwa itu tuh ada hubungannya sama kita dan kesehatan kita, with our survival, with our livelihood. Nah, I love your work karena Thank if you. I have a dream, bukan if I have a dream, I do have a dream. One of my biggest dream, my ultimate dream, yang tadi gue bilang adalah gue selalu punya visi itu, gue punya rumah yang mana gue punya gardennya sendiri. Kemudian I catch the rainwater jadi airnya, and then I filter it. I have basically like I prefer to be off grid. Ada solar panel. Karena juga gue anaknya hermit, jadi kayak gue seneng stay di rumah. Jadi gimana gue biar stay di rumahnya lebih nyaman lagi gitu kan. And I think kebetulan dulu mantan suami gue keluarganya
rumahnya mereka tuh seperti itu, and I see how amazing life is gitu. Iya. Kayak ya tau gak sih kayak orang zaman dulu ya kalau mau kagak ada olahraga ke gym, olahraganya nyangkul ya Beb ya. Benar geraknya Iya kan? di lingkungan sendiri, nggak Yang perlu mana- jauh-jauh ke Bener, gedung lain bener. gitu kan. In a way, that's actually functional movement yang buat badan udah tua tapi kayak six pack abs Iya. gitu kan. They don't have as much health problem karena lifestyle-nya udah terbentuk seperti itu gitu. So, and when I saw you for the first time, gue taunya tentu dari Instagram dan dari teman kita Atit ya. Iya. Jadi kita bercanda badai kalau ada Atit di sini bodoh rame, kagak jadi Untung filmingnya. nggak ada dia. Kalau nggak kita nggak akan ngobrol, kita cuma kayak nggak jelas ngomongin apa. Iya kemana-mana. But thanks to her, gue jadi tahu lo. Dia tuh salah satu promoter. Dia sering banget ngepromosiin Kebun Kumara, Beb, mau buat anaknya, buat lo gitu. Dia That's really good. she's our key opinionated leader banget. Bener. And I mean she's amazing as well. And Bener. I mean kita sebenarnya udah pernah interview Atit di Which you should do podcastnya. again. I will do again in this format. Karena kemarin kan cuma video doang, kagak kelihatan tuh ramenya Bener. orangnya gimana ya. Plus abis kan she's transformed now that she's a mother kan, pasti beda. Dulu udah jadi ibu. Oh udah. Udah jadi ibu. Oh, Tapi artinya kan lahirnya pas pandemi. bentar. Aing poho. I don't think forgot. so. Anak dia kan lahir 2 bulan Oh, atau iya. sebulan setelah anak gue, which is during the Pas pandemic. pandemi ya, Pas benar-benar pandemi dia banget. lagi hamil. Gua interview dia tuh 2019 keluar 2020, berarti belum lahiran. Karena kita lagi stres bareng pas gue nelfon lo. Kalau gue kan pengennya detox, kalau dia lagi stres yang soal poli juga ada. I see. Tapi nggak ke arah yang harus detox. Iya, Iga boleh. Nah itu gue pernah ngobrol sama Atit, dia belum boleh, soalnya Iya. masih punya poli. Nah, ngomongnya poli, gue sampai lupa nama anaknya siapa beneran ya. Askara atau Aksara sama Askara. Maaf banget ya. I don't know. Sorry ya Tit. Poli lah namanya kenapa nggak sayang. Iya. Nah, back again to this, like I'm curious about your journey tentang Ya. perjalanan lo, tentang kan lo dulu kuliahnya tadi udah gue dapat bocoran ya, psikologi. Terus lo pernah jadi guru, terus pernah juga jadi budak korporat ya Beb ya. Terus kemudian lo ngerjain something that is completely different dari Betul. hubungannya sama ngebon gitu ya Beb ya. Betul. In the world where pertanyaannya itu emang ada duitnya Iya, pertama, benar. terus kayak itu emang sustainable di ibu kota. Benar. Terus kayak emang like where does that even come from? Like Ya. tell us a story about Oke, gue dari awal ya, gue ngambil psikologi. Gue tuh dari dulu perjalanan hidup gue tuh cukup ini nih. Kayak psikologi tuh menurut gue tepat banget sih gue ngambil karena gue tuh pengen banyak belajar tentang diri gue. Jadi dari kecil tuh gue sering banget memusuhi orang dan dimusuhin. Itu kayak drama of my life banget sumpah. Jadi gue tuh selalu bingung. Jadi pas gue mau ngambil pas gue SMA tuh gue sering banget ikut debat. Jadi gue juga suka tuh area ya dunia itu Natural lah ya. sih, kebayang lo kalau- Kan suka ngerocos, suka kayak lu salah, gue bener gitu lah ya. Hot headed gitu. Terus akhirnya gue bingung nih pas kuliah gue mau ngambil HI, hukum atau psikologi. Akhirnya masuk ke psikologi. Lo kalau hukum cocok juga sih. Iya, kali Kan ya. gue anak hukum tuh kayaknya Tapi lo now natural. kayaknya gue gak cocok deh. Now bisa gue ngeliat diri gue kayak gue gak bisa deh setegas itu. Really? Iya, gue orangnya sekarang lebih sering di grey more than so black and white ya. I Terutama see. buat orang lain. Because I don't wanna like impose values ke orang lain, because we don't know right what they're going through. Anyways, gue ambil psikologi karena gue pengen kenal diri gue lebih dalam. Terus masuk ke psikologi, awalnya sok-sok pengen jadi psikolog, terus nggak jadi psikolog. Tapi gue ngeliat kayak kok berat ya dealing with other people's problems. I don't think I can do it. Jadi gue kayak oke, nggak jadi psikolog. Terus gue tertarik sama dunia pendidikan. Long story short, nyokap gue juga dosen, kakek gue juga dosen. Jadi kayak it's in the family lah. Kita emang suka dunia itu. Jadi keluar dari psikologi, gue lebih banyak masuk ke dunia psikologi pendidikan. Walaupun bukan S2 ya. Jadi bukan kayak jadi apa gitu, tapi kayak ngambil counselor, gue bikin program. Akhirnya gue setahun ke Tanimbar, ke Maluku Tenggara Barat namanya, dari Ambon turun lagi ke bawah. Setahun di desa itu, balik ikut masuk ke corporate. Gue masuk ke oil company yang kebetulan gas fieldnya itu is off the coast of the island I was at. Basically that's why they hired me. Jadi karena lo udah tahu ada Iya, pengalaman. jadi mereka punya bagian namanya social performance, kayak HSSC SP, jadi health safety security environment social performance. Panjang banget namanya. Jadi kayak analisis dampak lingkungan nih, analisis dampak sosial. Nah, gue masuk ke tim yang sosial itu karena gue udah pernah kesana kan. I stayed there for 3 years. Sebenarnya the job itself wasn't bad. The team was great, but gue nggak suka aja dunia corporate aja. I just can't see myself there in the long run. So gue merasa kayak agak robot aja, kayak laptop 9 to 5, terus traffic, and then I just be typing on my laptop. Kayak gak tau, gue bener-bener bertanya is this all there is to life gitu ya. Karena kayaknya semua orang tuh kayak always pat me on the back kalau misalnya kita ketemu ya reuni atau segala macam, kayak keren San, itu kan standarnya. Lo kerja di situ gitu. Akhirnya lo ke oil company, emang lo tuh harusnya di oil company San, lo tuh cocok gitu kan. I don't know, kalau di dunia perkotaan anything yang
apa ya, a bit extravagant. Oil company is an extravagant job ya, masa it pays well kan, yes, all the like, tambah-tambahannya dan lainnya, perksnya banyak. Jadi everything tuh kayak keren banget loh, sangat segala macam. Tapi gue nggak merasa itu keren-keren amat ya. Maksudnya I don't see it. Ini lepas dari gue, maksudnya lepas dari soal isu lingkungannya ya. Ini lebih kayak pekerjaannya dan alignment sama panggilan hati kali ya. Exactly. Habis itu gue kayak yaudah deh, gue udah nikah, gue ngomong sama suami gue, terus kayak agak tegang juga karena kan this is good for us gitu. Ini survival cukup juga financially kan, kita independent from this job juga. My husband was an activist kan, jadi dia tuh lebih mobilitas, lebih kayak gitu. Jadi kayak ini oke lah buat kita nih, stabilitas dari corporate role ini. So itu agak dilematis juga. Lalu ini aneh banget. What happened was, gue menyerahkan ke Tuhan. Jadi gue udah tahu sih sebenarnya gue akan resign anyway kayaknya ya. So gue menyerahkan ke Tuhan, boleh nggak lo kasih gue tanda yang lebih clear? Maksudnya kayak kalau ini tuh emang gue tuh harus keluar dari sini. And basically what happened was the project tuh gak lanjut. So the team was disassembled. Iya. Jadi literally emang gue harus keluar kan. Emang udah digagalin gitu. Jadi gue kayak wah kuat juga doa gue nih. Nyampe nih ke atas. Tapi anyways, habis itu ya udah. Akhirnya udah dibubarin timnya. Maksudnya timnya nggak dibubarin sih, pada kemana ke proyek-proyek lain. Tapi sebenarnya masih gone employed sebenarnya. Cuman nggak di situ lagi. Nggak di situ lagi. Terus dioper ke bagian yang lain yang. Tapi buat lo kayak si anjing ya ini tanda gitu ya. Iya dong, semestakung banget kan. Ini kayaknya kalau misalnya gue tidak mendengarkan ini, gue bener-bener, biasanya kan gue bergejolak, gue bertanya, gue berdoa, terus kan ada jawabannya langsung kan. Kalau gue nggak ikro kayaknya ini dijitak banget nggak? Kayak gue udah ngasih lo tanda yang lo minta, so masih ketakutan untuk stay. Akhirnya gue keluar. Akhirnya gue sekaligus kayak sama suami, emang kita udah mempersiapkan ya, kita udah mempersiapkan tabungan dan segala macam. Terus kita sebelum gue resign itu gue tuh udah sering traveling, karena kita traveling with a purpose, tapi ya traveling untuk mendapatkan kita mau ngapain nih setelah gue resign. Karena udah jelas bahwa gue nggak mau kerja lagi, maksudnya nggak mau kerja 9 to 5, so harus pindah kuadran kan. Kalau pindah kuadran kan artinya bisnis dong, karena udah bukan employee lagi. Kalau bisa nyari sugar daddy bisa. I know, I didn't get that, karena kan gue udah punya aktivis ini. Oke, baik. Si aktivis ini. Anyways, habis itu gue pindah kuadran ini, yaudah kayak hari gue ngobrol sama dia, Dir, kita kan mau bikin bisnis bareng. Jadi it's like a teamwork lah ya. Sambil karena kan dia kan juga punya waktu lah di luar aktivisme dia untuk ngerjain bisnis bareng gue gitu. Let's just make something together. Tapi tentang apa ya gitu? Mau bisnis tentang apa? Kan gue nggak bisa jualan sendal, maksudnya gue juga nggak bisa jualan sepatu. Maksudnya gue bukan tipe yang gitu yang kayak ada fashion. Kan gue juga, maksudnya dunia gue tuh apa yang mau gue jual tuh apa? Terus gue kayak ya standar menyelami diri sendiri, tapi juga gue banyak menyelami dunia luar. Terus gue banyak teman-teman di Jogja yang udah berkecimpung di bisnis-bisnis yang dampak sosial lingkungannya tuh keren banget, kayak social enterprise gitulah. Terus gue berguru sama mereka ke Asri Nika di Agradaya. Terus gue ke she almost came. She's in Jakarta now. Iya, Dia habis pulang dari Thailand sih emang. Iya, di Jakarta dia. She almost came. You should invite her to your podcast. Udah, tapi dia bilang anaknya lagi sakit. Next time ya, asli. Every time dia ke Jakarta anaknya sakit sih. Anaknya sakit. Kebayang sih, gue aja kalau Jakarta sakit banget. Karena polusi di sana kan dia di minggir. Udah kan, kebiasa, bagus banget. Kan bagus banget. Bener. Nah ke mereka, gue ngeliat Agradaya waktu itu kayak, sekarang kan mereka kerja di rempah ya, dulu tuh mereka masih di Melinjo atau apa. Terus gue ngeliat mereka kerja sama petani. Terus gue sama dia kayak, apa kita masuk ke dunia ini nih, kita bikin sesuatu dengan petani. Abis itu long story short, ini udah gak long story ya, gak short sama sekali ya. Gue dibawa sama Asri ke Bumi Langit. Have you been? Ya, I've been there. Sama Pak Iskandar Wawaruntu. Basically gue dibawa ke Bumi Langit. Gue inget banget tuh lagi bulan puasa, karena kita lagi puasa, dibawa ke sana. Tiba-tiba sepi banget karena warungnya tutup. Tuh ketemu sama Pak Iskandarnya langsung, karena emang mereka kenal kan, kayak bapaknya Astrid sahabatan juga sama Pak Iskandar ini. Udah, terus kayak, oh kamu siapa? Segala macam terkenal. Oh ya Pak, saya lagi nyari, pengen belajar aja lebih dalam tentang alam juga, karena waktu itu gue tertarik banget juga sama alam kan. Dikasih tour lah ke rumah dia, ke prinsip-prinsip di Bumi Langit, bagaimana mereka menjalin keselarasan dengan alam, hidup itu harus lebih empatis, hidup itu harus stoik, harus baik, terus kayak semua intinya the whole shebang lah ya. He gave me a tour of the house segala macam. So literally gue udah bener-bener apa ya, bukan starstruck, apa sih namanya itu, kayak dumbstruck aja by kayak iya ya, ini this is how you should live your life intinya gitu. Ini sangat holistik dan sangat membumi dan sangat sederhana. Kayak kenapa gue gak diajarin ini ya pas di perkotaan. Jadi gue bener pulang dari situ, gue sama Dira kayak, Dir kita harus ngambil, dia punya kursus namanya Permaculture Design Course. Jadi gue masih kerja di oil company itu. Terus sama gue nabung sama Dira kayak kita harus ngambil Permaculture Design Course ini yang 2 minggu intens ini. Terus gue ambil itu di Februari, Juli
Februari 2016 gue ambil itu, Juli 2016 gue resign. Gue ketemu Pais Agustus 2015. Jadi ya gue nabung dulu, gue ambil kursusnya. Terus gue agak lebih steady. Gue tahu gue udah dapet lah, bukan ilmu ya, lebih kayak wejangan aja ya, gambaran. Karena kan Terus course sama dia bukan cuma belajar soal permaculture doang, tapi kayak how to live your life. Benar, dia kan jadi nggak cuma kayak nyangkul yang diajarin kan, tapi lebih kayak nilai-nilainya. Terus abis itu udah mulai lebih terasah aja mimpi yang bisnis yang mau gue bawa tuh kayak apa. Lahirlah Kebun Kumara. Sebenarnya dia tuh adalah manifestasi dari pemikiran gue sama Dira tentang kehidupan di perkotaan. Bisa loh mengintegrasi nilai-nilai ini, bisa dikontekstualize untuk bisa diterapkan juga harusnya di Jakarta gitu. Exactly. Jadi it was more for me and Dira for our life, and then kayak yaudah gimana kalau sekaligus kita bikin sebuah bisnis yang fondasinya adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan ini nih, gaya hidup yang semestinya ya. Like what you just said, the Australian things, exactly. Ya kan? Kayak gitu banget. Kayak gitu kayak hidup sebenarnya. simple sebenarnya. Like I don't know, we're looking for like this $1 million of money misalnya, terus kayak I want fame, I want this, but at the end what do you need? You just need to eat, you need to breathe, you need to rest, and you need companionship from a loving community and family kan, like itu kan. at the end tuh itu gitu. Gue jadi ingat ada satu buku, gue lupa judulnya, something along the line like the regrets of the dying, the top 5 or top 8 regrets of the dying, dan ujungnya adalah relationship gitu. And mau itu sama diri sendiri, mau itu sama lingkungan, orang sekitar, lingkungan gitu. And it's interesting that kenapa itu hilang gitu. Like that's like such a basic needs menurut gue. Tapi I don't know. Si keterhubungan itu kan aneh ya. Jadi kayak kita terputus. Sebenarnya dari kecil orang tua gue tuh suka banget bawa kita jalan-jalan ke alam. Jadi it wasn't like kita sering ke mall tapi juga sering jalan-jalan ke alam. Itu sering banget. Jadi emang alam tuh selalu ada tapi sebagai recreational activity, right? So when you get home, alam tuh kayak nggak ada. Bener nggak? Kayak you just do whatever you do gitu. And then pas lo keluar, kayak lo ke gunung, kita gak buang sampah sembarangan. Pas nanti lo ke pantai, lo mengutin sampah. But when you're home, you don't really do much for the environment. Jadi ada keterputusan tuh di situ tuh. Jadi I think there's so many people who loves nature, tapi kayaknya in their daily life dia nggak nurturing nature juga. Nature dalam konteks this is good for Instagram selfie. Iya, yang kayak gitu. Dan and when they travel, they're apa ya? They are mindful travelers. Tuh gue kenal banyak orang yang gitu juga kan. So they don't litter. Gitu lah, they don't pollute. But when tapi kan we travel bilang misalnya 1 kali per quarter ya, you travel 4 times a year misalnya. But you're in your house like every day. Jadi sebenarnya kalau kita mau merawat alam harusnya you do it at your house gitu. Ya kan? Jadi harusnya tuh diintegrasikan dalam keseharian, dan sebenarnya itu mimpinya Kebun Kumara tuh itu. Makanya kita sekarang kan jadi bisnis yang menawarkan jasa edukasi sama lanskap kebun pangan, karena kita benar-benar percaya kalau lo punya kebun, lo jadi terpaksa untuk berinteraksi sama alam setiap hari dong. Dan dari interaksi itu kan and then lo punya habit, lo punya aktivitas itu membentuk sebuah habit lama-lama bisa membentuk sebuah kesadaran yang baru. Jadi kita mulai dari situ sih sebenarnya, daripada kita jadi orang dengan kesadaran baru kan, kayak jadi ngegurui gitu loh. Mendingan kita ajarin mereka aktivitas yang nanti mereka bergurunya langsung pada alam sendiri. Dan pada ujungnya orang biasanya nggak suka diguruin ya sih ya Beb ya. Gitu. Also something really important that I wanna highlight what you said earlier. Udah batuknya Kak? Dah. Something that I want to highlight yang tadi lo bilang adalah tentang yang pertama itu amazing banget yang tadi lo bilang, kalau lo minta sama yang Gusti gitu ya, tuh khusyuk gitu, pasti ada jalan. But exactly like you said as well, kalau misalnya nggak gue dengerin, nanti masa mau gue dijorongin sama circumstances. Bener. Terus lo nggak denger lagi. I think it's very important, khususnya buat teman-teman pasti ya pernah kayak ini enggak ya, itu enggak ya, tapi hati gue sebenarnya bilang ini, tapi kalau gini gimana gitu. Terus kayak dikasih nih tanda gitu. Terus kalau misalnya kagak dijalanin, well usually pasti bakal ada tanda-tanda lain. Tapi kalau misalnya dari awal kagak dengerin, it will be more obvious misalnya. Jadi jangan ditunggu ya. Iya benar. So when in doubt you pray, and then when you pray, kalau ada tandanya ya dimaknai gitu loh. Benar. That's actually really important highlight yang pengen gue tekankan. Yang kedua juga tentang pentingnya bahwa itu tuh kagak jauh sebenarnya, dan dalam konteks lingkungan itu sebenarnya needs to be something that you actually interact every day. Karena kalau enggak lo terdisconnect ya. Apalagi gue percaya ada istilah yang macrocosm in microcosm, right?
kalau misalnya gue terkoneksi sama lingkungan sekitar gue, sesimpel juga sama temen misalnya gitu, itu sebenarnya kan sebuah refleksi bahwa gue juga terdisconnect ya Allah sama diri gue sendiri kayak gitu. And I can tell that kayak sesimpel misalnya gue lagi nggak nyaman, biasanya gue jadi malas ngomong sama orang. Itu kan karena gue nggak connect sama diri gue sendiri, jadinya gue sulit untuk connect sama orang, sulit buat gue bisa memberi empati sama orang, what people go through, karena gue tidak bisa memberi empati misalnya sama diri gue sendiri. And that's why I think gardening for example such a simple tools buat sebenarnya what I feel like it represent the bigger thing adalah cara koneksi kita buat sama lingkungan, apalagi kalau misalnya hidupnya di perkotaan yang mana kayak connect sama alam gimana sih, kan kagak ada ijo-ijonya, bingung gitu. Mereka. Karena sebenarnya kan evolutionarily manusia, humans were always adapted to interact with the nature around them kan. Jadi sekarang dunia modern ini tiba-tiba melepas orang dari alam, maksudnya alam tuh jadi nggak ada sama sekali, dia nggak bisa, pohon juga di jalanan nggak ada, pohon di rumah juga nggak ada. It does something to you pasti gitu. You don't need kayak a journal article to prove, kan kerasa gitu. Kenapa itu jadi zombie kayak gini ya, mungkin karena nggak ada alamnya juga kan. Benar. Gitu. Jadi emang secara evolusi kita harusnya sudah ada di sekitar alam itu untuk kesehatan kita, dia yang menopang kesehatan kita. Jadi it's not about just growing food or composting, tapi lebih kayak you are surrounded by the nature that nurtures you and you nurture it back gitu loh. Jadi holistic dan integrated itu sih. Agree. Nah, let's break it down tentang kayak gimana bikin ini practical buat orang-orang, apalagi misalnya let's say hidupnya di kota, nggak punya banyak space misalnya buat berkebun, let's say di apartemen gitu. What would you recommend them to for them as a first step to build that connection with the environment dalam konteks ya mulai dari gardening gitu. Oke. Kalau nggak punya lahan, kita selalu nyaranin berkebun aja di pot. Jadi gini, intinya kalau berkebun itu kan is the art of observation actually. So basically just look at your house. Kayak sebelum lo melihat plot yang ada, just look at like where kayak east, west, north and south itu gimana. Jadi tahu arah matahari dulu. Oh, kenapa? Jadi kita tahu area mana yang kena matahari. Kalau ada area yang kena matahari, terus mataharinya oke di situ, ya itu jadi area kebunnya. So it might be like your rooftop, it might not even be your kayak backyard or front yard. Kalau dia kena ketutupan sama gedung atau apa, mungkin justru tuh nggak kena matahari kan. Gitu. Jadi cari aja area yang kena matahari, disitulah jadi kebunnya. Nah kebunnya itu nggak harus langsung ke tanah, jadi bisa pakai wadah. Wadah tuh bisa anything ya. You can upcycle or you can just buy pots basically. Pot ada banyak banget, terserah mau bahan apa, tanam aja di pot itu. Gitu sih. Dan itu yang pertama. Memang kalau emang misalnya berkebun terlalu intimidating buat beberapa orang, kayak kesannya kayak I have to buy the soil, I don't even know how to sow the seeds, segala macam kan, kayaknya banyak gitu ya langkahnya ya. Ke taman kota aja, there are still green, limited, but there are still green spaces juga kok in urban complexes itu yang bisa didatangi, bisa jadi tempat untuk ya senantiasa kayak ada di alam aja, dijadiin rutin aja seminggu sekali kayak I don't know, once or twice on the weekends gitu. What would you recommend for beginners ya buat berkebun, like the type of plants? The type of plants. Kalau buat yang anti gagal adalah kangkung. Nah itu penting banget, anti gagal. Kangkung, bayam itu anti gagal. Serai, kalau mau bumbu dapur bisa serai. Semua jenis rimpang tuh sebenarnya gampang sih. Jadi kalau misalnya mau nanam jahe, kunyit, temulawak, temu kunci, temu mangga, all the temu-temus, and then kencur, pokoknya semua rimpang tanaman bawah tanah itu, ya udah tanam aja. Mereka juga anti gagal. Cuma agak lama panennya kan, 8 bulanan baru mereka bisa panen. That's good point. Gitu. Selain juga pertama, we increase the relationship sama lingkungan. Terus kemudian kalau pegang-pegang tanahnya, medianya, misalkan itu juga increasing our connection yang tadi gue bilang. Tapi juga tentu saat akhirnya bisa kita konsumsi, kita gunain, we know exactly where this come from. Dan menurut gue itu lebih bernilai daripada kita beli misalnya. Of course kalau misalnya beli, I will always recommend eat locally and seasonally. But if you like grow that, you know exactly what you put in there. Apalagi kalau misalnya di Ayurveda kan ngomongin soal makanan sehat tuh bukan cuma soal apa yang kita makan, tapi juga asal usulnya. Itu. Nah makanya gue inget banget sama Pak Isto, dia pernah bilang di Islam aja tuh ada bukan halal doang, tapi halal dan thayyiban gitu. Yang mana itu kayak I did not know that. Kayak kita cuma mikir, oh ini kagak ada babinya, ini nggak ada yang lain-lain, apanya aneh gitu kan. Disembelihnya gimana. But also, ini makanannya dari mana. Kalau proses dia dirawat seperti apa, asupannya kayak apa. Kayak misalnya ayam gitu.
ayam yang kita sekarang makan kan, ya to be honest, it's not very healthy kan. Ya dia makannya Karena mereka di kandang, mereka nggak pernah lihat matahari, mereka makannya cuma pur doang, mereka nggak boleh mereka tidak mendapat hak mereka sebagai mereka nggak bahagia iya, gitu intinya. nggak pernah lihat matahari segala macam. Dan kita makan itu, dan semua hormon kerusakan itu masuk ke dalam badan kita ya. Of course we're all problematic sekarang kan. Exactly. It's because the food we eat isn't toyib sebenarnya. Iya, benar. Walaupun dia halal. Iya. Yang mana mungkin kalau misalnya mau MUI misalnya ada halal dan toyib kayak pusing kali ya mereka. Harus diubah sih emang mindsetnya kan terlalu instan kali ya. Benar. Tapi selain dari, menurut gue gini sih, selain dari kayak you eat what you grow itu udah bagus banget, cause you know where it comes from segala macam. Tapi kan kenyataannya di kota you're not gonna become a farmer, karena nggak akan, you cannot produce everything you need. Pasti lo harus beli. Jadi sebenarnya dengan lo berkebun, yang pengen kita jembatani juga adalah bagaimana lo sebagai konsumen lo menggunakan hak politik lo untuk memilih apa yang lo beli gitu. Agree. Karena sekarang itu udah banyak banget bisnis-bisnis lokal yang kerjasama sama petani lokal, terus menghadirkan pangan lokal untuk kita gitu. Jadi if you buy from them, you're actually supporting the whole supply chain gitu kan. Tapi kan kita kan sekarang karena kita nggak terkoneksi sama makanannya, jadi kayak ya lo belanja buta aja, gue pengen jagung, gue pengen ini, you don't really care where they come from, lo nggak ngerti siapa yang nanam, lo nggak tahu petaninya, lo beli minyak kelapa juga, udah beli asal aja nih yang ada di supermarket atau yang ada di mana. Tapi if you know dan lo connected, wait, banyak lo bisnis lokal yang ngejual minyak kelapa langsung kerja sama petaninya, they're paid a higher wage, semua juga lebih adil gitu kan supply chainnya, buy from them gitu. Nah I think that whole connection, karena once gue mulai gardening, gue jadi malah merasa gue lebih peka terhadap itu. Jadi as a consumer, gue tuh udah punya, gue udah tahu semua nih langganan, kayak misalnya gue beli kunyit, misalnya gue harus beli bubuk agak jumlah banyak, gue kan beli ke Agradaya misalnya. Atau gue beli, misalnya gue beli selai, daripada gue beli selai almond, dimana almond itu diimpor, kenapa gue gak mendukung selai cashew? Ya kan kacang mede itu ada namanya Timur Rasa, dia ngegarap di Ternate Tidore, pokoknya Maluku lah. Jadi kayak there's so many other options, jadi you substitute. Ini gue belajar dari Bu Helianti Hilman sih, yang pendiri Jafara, gue belajar kayak you just substitute all the food that you usually eat with local produce. Jadi kalau mau bikin pancake oke, tapi jangan beli terigu. Lo belinya tepung sagu, tepung kasava yang udah di tepung tapiokan tuh udah juga ada yang racikan-racikan dari bisnis-bisnis itu udah ngeracik buat kita. Atau lo pengen makan noodles gitu, beli aja noodles yang dari tepung singkong. Jadi kayak everything you eat there is a better alternative to it. Nah, gue merasa kalau lo berkebun, lo jadi open mind terhadap ini semuanya. Lo jadi kayak iya ya, lo kayak merasa oh ya, I can't grow. Karena gue jadi ngeh banget kayak iya ya, kenapa kok kita cuma makan misalnya jagung yang warna kuning, sedangkan ada jagung tuh ada yang jagung warna-warni pulut, ada jagung merah, ada jagung yang putih, ada jagung yang kayak kuning muda, jagung pulut segala macam, itu banyak banget. Dan itu kenapa nggak kita makan itu gitu, nutrisi mereka jauh lebih tinggi, kandungan gula jauh lebih rendah gitu kan. Jadi lebih kritis aja sih sebagai konsumen, dan menurut gue tuh sangat amat penting sih. Wow. Itu hak politik. Gue kan ngomong you vote with your dollars sebenarnya. Exactly. You vote, rupiah. You vote with your wallet. Benar. What you spend itu akan menguntungkan bisnis apa. Terus siapa yang punya bisnis itu, dan cara mereka kayak in a way kayak kita melanggengkan sistem kerusakan atau kita melanggengkan sistem yang regeneratif, atau at least sebuah perbaharuan lah dalam sebuah sistem. You can choose with your 100.000 rupiah per bulan yang lo beliin apalah. You can choose with that. Gitu. Which usually will goes longer miles sama sayur di komplek apa gimana. Dan mana ini align banget kalau di Ayurveda tuh ada kepentingan tentang eating locally and seasonally. Ini nggak tanpa menyentuh soal lingkungannya dulu, eating locally itu pertama penting karena usually kan kalau di tempat-tempat tertentu ada kayak mungkin bakteri tertentu, virus tertentu. Tapi kalau misalnya season tertentu, kalau lagi musim kemarau, musim hujan, tapi kalau misalnya lagi pergantian itu kan agak pancaroba gitu, banyak orang yang gampang sakit kan. Usually makanan atau tanaman yang tumbuh sengaja lagi musim gitu, kayak lingkungannya kayak ini lagi tumbuh nih pas musim ini gitu kan. Itu sebenarnya tanda bahwa ini lo makan ini ya Beb ya, soalnya dengan cuaca kayak gini, dengan bakteri atau virus atau apa yang secara natural tumbuh di berada di lingkungan kayak gini, makanan inilah yang justru tuh kayak bukan antibiotik sih, kayak akan menyeimbangkan fase ini untuk kita. Bener. Pas gue berkebun, gue nggak lupa ini Bumi Langit atau Bu Dwi ya, Rio Mahlor ada juga di Jogja. Dia sempat bilang, kamu lihat kebun kamu pasti beda sama kebun tetangga, sama kebun semua orang lah, unik. Apa yang tumbuh di situ adalah yang kamu butuhkan, termasuk yang liar,
Ya. Bahkan terutama yang liar yang kita nggak tanemin. And it's true, kayak di rumahku tuh banyak banget namanya tanaman mata merah ya, I don't know what it's called. Tapi ini tanaman untuk obat mata. Jadi basically tinggal di rumput liar, ada bunganya kecil. Lo tinggal ambil si rumput liar itu, terus lo cuci di bawah. Halus banget ya. Lo cuci di bawah, lo kayak potek gitu, lo cuci di bawah wastafel. Nanti lo krek-krek dia agak mulai lendir, lo masukin dalam sebuah botol. Terus habis itu lo giniin, jadi mulut cuma botolnya kayak lo di giniin. infuse aja gitu Iya, cuma airnya. dikrek, bahkan nggak di infuse, cuma lo cuci terus lo krek. Jadi dia Keluar. dalam kondisi basah, masukin ke botol, terus lo giniin ke mata lo. Nanti ada semacam gas yang dirilis oleh si bukan tanaman airnya. itu, bukan. Dirilis oleh tanaman itu ke mata lo, dan mata lo seketika tuh kayak jadi agak perih-perih berair. And then dia kayak it cleanses itself. Jadi kalau lo punya mata merah, lo punya mata gatel, lo punya kotoran di mata, lo pakai itu. Orang rumah And lo it ada grows- yang suka Karena itu sering banget, suami gue dry eyes, gue kan pakai soft lens, jadi gue juga sering banget dry eyes, sering banget sensitif lah kalau ada debu, kan gue berkebun ya, suka masuk debu, masuk tanah. It grows so well. Terus habis itu dia selalu jawab gitu, pokoknya kalau misalnya kamu kenapa-napa, kamu lihat aja di kebun kamu ada apa, that's the food for you. that is amazing. Yeah, that's like the thing, the Wow. medicine for you, the food for you, pokoknya yang lo butuhin tuh ada di kebun, disediakan oleh kebun itu. Bahkan kalau dalam Keren konsep banget ya dalam kepala gue tuh lebih kayak ya udah misalnya gue di Indonesia ya lingkungannya kayak gini, makanannya lagi musim apa, ya udah lo makan apa. Kalau di US misalnya gitu, sesimpel di US kan kagak tumbuh dengan liar dengan mudahnya kelapa misalnya. Bener. Kayak well as much as like kalau di sana tuh kan kayak VCO it's so good pada body, tapi kayak lo lihat VCO itu kalau misalnya dingin dia kan membeku. It shows that kalau property wise dari Ayurveda, VCO itu dia lebih cooling gitu. Makanya kalau lagi winter dia membeku. It's like kayak itu tuh tanda bahwa I'm not for you because look at me. You don't need cooling agents. Iya, lo kan lagi Kalau di kita kan butuh cooling agents. Bener, Kalau makanya dia itu kayak enggak. salah satu contoh Iya. yang kayak gimana lingkungan kita itu udah ngasih kayak tanda Bener. eat me or don't eat me. Iya, Makanya bener. kenapa penting makannya locally, seasonally. Salah satunya contoh kayak tadi kelapa. Why so abundantly live here? Karena kita, panas banget Indonesia, Bener. itu tropic, Iya. gitu. Makanya kita butuh minum yang lebih dingin. Sedangkan kalau kayak di US gitu, especially during winter, ya lo mau import VCO-nya juga blobbing gitu, because it's cooling, you need something warming. Bener. Contoh lain misalnya, gue baru tahu ini loh, cabe misalnya. Cabe, I learned that it's not actually local from Indonesia. Gue belajar itu actually from South America, is that correct? Pas lagi perdagangan ya. Iya, pindah. Gue kayak, tapi gue sebagai orang Sunda, Walaupun sudah asimilasi banget ya. Iya. Gue juga orang Padang, semua makanan gue semua belado. pedes gitu kan. Tapi ternyata gue baru belajar beberapa tahun lalu, ternyata itu loh naturally nggak tumbuh di sini, karena dipikir-pikir ya bener ya, Indonesia kan panas ya. Iya. The environment is hot. We don't need extra heat dari makanan kita. Makanya kenapa Sebenarnya iya. Sebenarnya ya, kalau Makanya kita ngomongin- jadi marah-marah nih, ngomong jadi keras kayak toa nih, nggak usah ini, karena cabai dari kecil dikasih, lu jadi begini. Coba nggak dikasih cabai, mungkin gua halus. Gitu. Mungkin ini akan jadi sesuatu yang lebih natural ya. Ini wah abis beneran. Ada mau bisa feel Mungkin tumbler saya aja kali. tumblernya. Gitu. Oh iya, cocok. Nanti itu kan gede banget ya. Nah kan, ini cocok. Ini actually good. Tadinya kan ini props biar kayak agak rapi, tapi ternyata ya saudara-saudara gimana, namanya juga Imbalance pita, sorry. iya, I need to keep cool, to keep my body cool gitu kan. to keep That's cool. good. Atau contoh tadi lanjutin soal si cabe ya. Indonesia is a humid tropical country. We don't need as much heat. Terus jadinya panas gitu kan. Benar. Kalau pakai cabe. Nah, ada tambahan lagi, palm oil. Kita ngomongin palm oil coba misalnya. Iya, Palm oil itu kan kayak is not well in the past nggak sebanyak itu kan kayak plantation palm oil. Iya. Now what's also interesting nowadays makanan Indonesia itu banyaknya digoreng-goreng. Betul. Padahal naturally dulu kagak kayak gitu. Bukan kukus ya, apa sih? Kukus ya? Iya, ada yang dikukus, ada yang rebus gitu kan, bakar. Dan kalau kita pakai minyak pun traditionally kita nggak pakai palm oil, kita kan pakai tau gak sih yang minyak kletik gitu, VCO kali ya, tapi dengan cara yang lebih tradisional pakainya gitu. And that makes sense karena ya kita panas, kita butuh yang minyaknya yang lebih cooling. Tapi palm oil ini unfortunately it's hard to digest, dan apalagi kalau digoreng it makes it even harder to digest. Makanya kalau kita lihat tipikal orang Indonesia, gue kalau ketemu klien gue masalahnya apa? Pencernaan, GERD, jerawat, kayak
itu semuanya nyambungnya karena excess Palm heat di oil. badan. Palm oil kah, digorengnya kah, cabenya kah, there's a lot of things. Everything on top of each other lah. It's exacerbated. You already use palm oil, exacerbated by you menggoreng dengan Bener. palm oil tersebut dan Bener. lainnya. Dan Kan kalau semakin kita lama semakin ngomongin parah. soal the palm oil plantation and what they do, that's another thing. Tapi itu juga Yeah. kemudian efeknya balik ke kita juga kan. So it's penting banget kalau misalnya kita mau ngomongin soal lingkungan, nggak usah deh jauh-jauh ke yang sana Iya. gitu kan. Lihat aja like how your interaction with environment in Iya. your day to day life, yang mana tadi I actually really like your point of view dengan kayak gimana punya kebun itu bukan cuma soal lo punya numbuhin makanan sendiri, tapi justru dari situ somehow lo jadi tergerak dapat sebuah pemikiran lain yang kayak actually gimana gue Iya. support getting my food locally as well. Dan tadi kan ngomongin locally seasonally, ternyata juga kan lo ngebantu farmer yang sekitar, and then lo juga sebenarnya dapat balik dari situ. Kayaknya nggak tahu deh, gue ngerasa benang merah tuh sama deh in all traditional teachings gitu ya, termasuk kayak Ayurveda kan. It's all about kepekaan kan, tentang sensitivity, your sensitivity to yourself and also others and also the environment kan. I think when you grow food, you become more sensitized aja tuh. You sensitized to the soil, you know how things grow. Lo jadi memperhatikan dan mengobservasi sebuah proses yang mungkin lo nggak ngeh kan. Proses tumbuh cabai lama banget loh. Bayangin kalau lo ngerawat cabai itu setiap hari, dan bayangin kalau cabai itu tiba-tiba tidak berbuah, atau kalau cabai itu tiba-tiba berbuah terus dimakan sama codot atau apa, nggak codot sih, codot nggak suka, atau dimakan sama sebuah binatang. Kayak prosesnya tuh kan lama dan panjang dan warna-warni kan, dan penuh makna kan. Tapi dari situ lo jadi belajar tentang diri lo pasti kan, tentang patience, tentang what it means to care for something for so long, tentang commitment, dedication, tentang loyalty to this thing that you're trying to care for gitu. Belum lagi nanti ternyata panennya nggak seberapa ya gitu. Misalnya kayak dari satu pohon panennya dikit ya, dan juga to think about artinya petani itu kenapa mereka harus garap banyak, karena mereka karena panennya dikit banget. And you can understand. Jadi you just become more sensitized to everything, to many things, yourself, to the environment, to how things grow, ke pentingnya sebuah proses. Sampai gue sama Dira selalu membayangkan, can you imagine if kids, instead of kayak mereka dikasih PR yang parah banget tuh ujian, semua anak nih masuk tahun ajaran baru tuh disuruh ngerawat satu tanaman aja. Benar ya. Itu mereka belajar disiplin, belajar sensitif, listening. Yeah, and then they also pasti feel they learn about regret, they learn about failure, karena nggak mungkin berkebun itu sebuah keniscayaan. Kalau berkebun pasti gagal. Nggak ada orang yang berkebun nggak pernah gagal. Jadi berkebun itu tuh ruang untuk lo belajar cara memaklumi, menerima kegagalan sebenarnya. Karena nggak semua benih yang lo semai tumbuh, nggak semua yang tumbuh akan awet, nggak semua yang awet itu akan berbuah. Jadi nggak semua tuh menghasilkan sesuatu gitu. Jadi kayak life lah. You do everything. You learn a lot about life from gardening. Exactly. Jadi I think that whole process, if everybody gets to do it, I think everybody will become someone new gitu loh. Buat gue sebagai seseorang yang masih banyak kesana kesini ya, nomadik banget gue, makanya kayak mimpi gue tuh punya rumah dan have my own garden tuh kayak I just need to settle down first. Karena kayak tapi do you want to settle down? You don't have to if you don't want to kan. Tahun depannya boleh ya. Okay, if you want to settle down bagus. I do plan to do to like settle down in terms my own way, nggak kayak settle down in terms just like staying one place, but my kind of settle down I wanna tanpa menggosip ada apa build family. Build family in two different place, two different place masih rahasia. Yang mana berarti gue tuh kan harus nge-manage kalau misalnya gue bakal memanage di dua tempat gue tinggal, how to manage the maksudnya kayak tanamannya dan lain-lain gitu. Bener. Mungkin nanti harus ada mbak-mbak yang jagain, gue nggak tahu ya, atau it's a collective effort kok. Gardening is a collective thing. Gak bisa sendiri. You don't garden alone. Bahkan kalau nggak ada orang pun, kayak the nature gardens for you. Kalau nggak ada orang pun, ya kan kalau misalkan musim hujan nyiram juga langit gitu kan. Terus nanti kalau lo lupa ngasih pupuk, yang ngasih pupuk juga jamur-jamur dan mikroorganisme dari dalam tanah. It's not you. Dan I think that's so important. Selain dari sensitivity tadi adalah lo jadi lebih humble dan lo jadi ngerti bahwa you are not the center of this freaking universe. Maksudnya lo berkebun, this thing grew despite of you sebenarnya. Kalau di Indonesia. Kalau di tempat lain kayaknya kadang nggak juga sih. I think nggak. Kalau tanahnya, misalnya misalnya di awal lo berkebun, lo pasti kan nyiapin tanahnya, lo pengen nyiapin tanah yang subur dong. Yes. So at the start, lo pasti nyiapin semua, lo beli benihnya, lo nyiapin tanah segala macam. But whether or not that thing grows, it's in kayak
despite of whatever you do, dia akan grow atau nggak grow tergantung dia kan, tergantung si benih itu, tergantung dia, tergantung tanahnya. Jadi kayak lo cuma you are just like a bystander, observer, dan lo membantu proses si tanaman itu. Jadi it just makes you feel a bit more humble. Sama tadi kayak you cannot dictate every single thing that happens in your life. You cannot say I'm gonna graduate from psychology, kamu psychologist, gue akan kerja di klinik. Nggak bisa, life doesn't go that way. Gitu. I think it's very important untuk dapat gambaran itu. Tapi kan kalau kita yang ngomong, karena gue ngerti juga sih, pas gue dikasih tahu hal kayak gini sama orang yang lebih tua, males kan dengernya. Ya nggak sih? Kalau udah belajar aja langsung gitu kan. Kalau misalnya lo berkebun kan sebenarnya nggak ada yang menggurui lo, nggak ada yang menggurui lo cuma lihat, and then lo mengalami, and then lo jadi tahu. Oh ternyata yang dikatakan nyokap, bokap, dan nenek kakek gue benar ya, kan gitu sebenarnya. Benar. Satu, makanya tadi gue bilang pas satu hal yang gue pelajarin tentang, you know, walaupun gue nggak punya garden in that sense, saat gue di Bali, gue punya bonsai. Karena itu kan lebih mudah dalam konteks nggak intensitas perawatan lah ya. Yes, that's what I mean. Dari situ ada satu value, satu proses, satu lesson yang gue pelajarin, yaitu tentang sometimes there are in life yang kayak tadi yang nggak bisa lo kontrol, dan juga kadang lo harus pruning kan. Lo harus itu tuh kayak lo harus pruning hal-hal yang mana this doesn't serve you. Makanya tadi itu adulting banget gak sih? Kayak once you're like pas lo sampai SMA kan lo masih oblivious to this thing ya. Kayak this thing. Kayak you want to please everybody, you want to be friends with everybody, you want everybody to like you, you want to sort of fulfill this. Gak ngerti image dari billboard kali ya. Itu image dari billboard gue rasa kayak majalah gitu kayak kan. And then once you adulting kan literally it's about pruning. Bener. Kayak you just prune everything that's not serving you, and then you keep things that are serving you close, and then things yang secukupnya kayak semua pada takarannya kan gitu kan. That's adulting banget sih. Makanya itu kayak berkebun lah, that's adulting tuh. Diajarin cara. Makanya gue kayak yang tadi mikrokosm makrokosm dari hal yang ini, gue justru belajar tentang diri gue. Dan makanya buat gue kayak I'm looking forward to have my own garden, karena pasti banyak banget pembelajaran di situ. Bahkan cuma punya 2 pot bonsai aja, gue kayak wow, I learn values of life. Yang mana kalau buat teman-teman yang nggak ngerti maksudnya pruning apa, jadi gini. Jadi ini kan bonsai itu kan banyak cabangnya kan. Nah terus kadang somehow yang itu tadi kayak ada hal-hal yang di luar kontrol lo pengennya ke sana, tapi kayak kenapa yang ini ke sini, terus kayak kok ini kayak lo stuck di situ sih gitu. Sometimes you need to adapt, adjust. Terus juga bikin gue mikir bahwa ternyata kayak ada hal-hal dalam hidup yang mana sebanyak apapun energi yang gue kasih, this thing wouldn't serve me. This thing malah kayak sucking, kayak energy vampire mungkin ya buat gue. Yang mana unfortunately as much as mungkin lo ada attachment, ada intensi ke sana, kadang lo harus pruning itu karena dia sucking energi, nutrisinya, airnya, whatever that is. Yang mending lo cut aja, mending lo biar si itu energinya direct ke cabang lain yang mana itu beneran growing gitu. So atau sebaliknya juga bisa, di mana you intended for this bonsai to grow to the left, but the bonsai grew to the right, right? Bisa juga kayak ternyata emang gue nggak harus ke kiri, emang life is taking me that way sebenarnya. So you're pruning your own hopes and dreams tadi. Benar. Jadi bisa lo pruning hopes and dreams lo untuk jalan yang lebih yang lebih ditunjukkan gitu ya, I guess you can say. Atau ya tadi kayak kalau itu tidak sesuai lo prune gitu kan. If you know the shape that you want it to go, you prune things that are not according to that. Jadi kayak bukan berarti kayak menurut gue bukan berarti cuma lo ya udah let it flow aja, tapi kayak lo tetap ada punya intensi kan. Kayak lo mau kesini, prune ke situ, tapi kayak maybe, makanya itu kan pentingnya being sensitive and being very observant, karena itu kayak thin line gitu antara kayak bentar ini ngeprune karena ini udah bukan jalannya lagi, atau mungkin justru gue harus put extra effort. Kadang ngerti nggak sih? Benar. Kayak ini gue give up aja sekarang. Dan itu susah banget ya, it's so subjective. It's so subjective, kayak lo nggak tahu nih sebenarnya semesta tuh ngasih lo jalan yang mana, which way should I take. Itu benar-benar yang mana itu internal banget sih. Yang mana dari belajar yang mana bisa salah juga nanti yang lo putuskan. Tapi kan dari situ lo belajar juga kan, kayak si anjing harusnya gue masih harus push atau enggak, harusnya kemana udah di-cut dari kapan tahu. Nah makanya menurut gue with gardening atau dalam konteks gue dengan kemarin punya bonsai, itu tuh justru gue belajar dari sini nih, itu juga gue menajamkan intuisi gue di area lain. Jadi makanya gue kayak I do want to looking aja gitu gitu. Jadi
gardening tuh bukan cuma soal growing makanan terus lo makan, tapi kayak oh my freaking god, banyak area lain yang juga diasah dari situ. That's another point. Bonsai, maksudnya bonsai is an decorative sort of decorative plant ya. Jadi gardening tuh memang tidak selalu harus edible plants. If you wanna grow edible plants, that's great, because you're gonna need it anyway. Terutama kayak misalnya nggak mau makan, misalnya malas ngerawat sama sekali, kayak aduh ngapain sih numbuhin tomat dan lainnya, fine, just grow your own medicine lah. Kayak maksudnya sirih, sereh buat jadi teh sereh, sirih kalau misalnya lo mimisan atau anak lo udah luka bisa dikasih, jinten kalau anak lo demam bisa dikasih daunnya di sini. Kayak just medicinal stuff that can grow in one pot, grow that. Tapi decorative plants tuh are not less. Karena kadang gue juga suka ketemu sama orang yang kayak kesannya di alam tuh ada hierarki kesannya. Jadi kayak the great forest is like this great big tree, and then dia kayak wah nomor 1 rankingnya, and then lo baru masuk ke pohon buah, baru suka decorative plant tuh kayak ece-ece gitu. Enggak loh, kayak it's maksudnya lo kalau mau mulai dengan monstera ya go ahead gitu. It doesn't have to be an edible plant. Karena the value of nurturing nature comes from whatever nature you want to nurture kan sebenarnya gitu. Jadi it can be any plant. Gardening can start with any plant. Gue juga mulai pakai decorative plant. Iya. Karena kan kayak gue kayak karena yang ada di dalam pot, terus kayak di rumah kan, di rumah ada kuping gajah dan lainnya, anthurium dan segala macam. Adanya itu, terus gue kayak mulai merhatiin tanahnya, mulai ngeliatin gitu loh. Jadi baru gue masuk ke pangan setelah gue belajar lebih dalam, kayak bener juga ya, I'm spending so much time on the weekends on plants which I don't eat. So why not I spend it also on plants that I do eat. Terus juga kayak tanaman-tanaman hias itu kan sangat minim perawatan. Kalau terlalu dirawat kan justru mereka agak, I agree, gue punya agak bandel. Jadi weekend ini gue gak usah ngapa-ngapain, orang kan mereka lagi bertumbuh kan, we have to just watch them grow, right? Bener. Jadi gue pengen main pelajaran lagi kan, kadang lo harus kasih space. Gila, adultingnya banyak dari. Tapi gue suka ngerasa kalau berkebun kayak pas nih, gue berkebun dulu baru punya anak. Karena gue kayak si biru lagi mau berakar, jadi gue watch him grow aja ya nggak sih, karena intervene everything. Menurut gue berkebun penting banget sih. Ngomongin soal pilihan tanaman, gue ada cerita lucu. Entah kenapa gue kalau tiap punya kaktusan kayak sukulent pasti mati, Beb. Karena kebanyakan air. Makanya lo tau gak cocoknya apa? Kangkung. Gue udah bilang ya, lo gak mungkin gagal sama kangkung, tanam kangkung. Karena kangkung itu kebanyakan air hidup. Tapi kalau kan kebanyakan air hidup juga, dia agak jager. Dia jager, maksudnya disiram 2 kali sehari, pagi dan sore. Tapi maksudnya nyiramnya cuma ceprit gitu ya. Ya kedikitan nih, dia tunggu juga. Ini jager banget, kuat gitu loh. Kalau dia kebanyakan air kan dia dirawat kan aslinya. Iya, lo tau gak sih kalau kangkung, kayak morning glory kan kalau di luar negeri, itu di Amerika di beberapa state itu ilegal, Beb. Dibilang katanya it's a bener-bener pengen nggak boleh jadi itu mereka tidak boleh dijitak kayak orang-orang yang ngomongin abis nggak, tapi maksudnya kayak mereka tuh dianggap pertumbuhannya liar, tapi emang kangkung tuh susah mati. Iya, orang lo makan kangkung aja keluarnya kangkung. Iya kan? Mereka self seeding, maksudnya mereka kalau lo diemin mereka ngeluarin bunga, setelah bunga mereka ngeluarin benih, bijinya jatuh ke tanah, tumbuh lagi keluarga kangkung. Jadi kayak emang dia self seeding kan. Sebenarnya semua di alam kan gitu ya. Buahnya kan busuk, jatuh, tumbuh sendiri. Alam kan menyemai dirinya sendiri. Cuma kayak di Amerika, tapi kan itu ilegal banget. Maksudnya Amerika kan agak sedikit on the side of paranoia ya, on everything. Kayak they're paranoid about the ants yang datang dari mana, they're paranoid about the whatever. Jadi ya kangkung ternyata menjadi Australia is gue inget banget gue di LA itu ada restoran Indonesia favorit gue kangen banget kangkung ya Bebe. Terus gue inget banget gue beli kangkung, tuh nggak sih harganya berapa anjing? Satu porsi $15 Beb, berarti kayak ditumis kangkung cuma pakai bawang doang. Itu berarti kayak apa, 250 gitu. Sebel gue kayak Allah kangkung 15.000 di rumah. Cari pot yang agak panjang, tanam. Nanti gue didatengin gila. Lo bawa benih aja. Itu susah. Boleh nggak sih? Nggak boleh juga ya. Kalau Australia kalau bawa benih nggak boleh loh. Iya emang benar. And they check the bottom of your boots. They check the bottom of your boots. Kayak mana ada tanah, tolong dibersihkan dulu. Sebel banget kayak. Sikat gigi, bersihin sepatu lo dulu. Gak boleh ngejek negaranya ya. Kalau Amerika nggak strict gitu. Tapi now with the kangkung, kalau lo bawa benih kangkung, with this kangkung drama. Tapi nggak semua state ya. Mungkin gue masuknya ke state yang tidak ilegal ya. Iya mungkin. Gue kaget loh nyata. Gue kira apa kayak toxic taunya karena dikira weed. Dia bisa invasive namanya. Jadi saking mereka jagernya itu kejageran itu ternyata menjadi musuh kalau buat di Amerika, karena they invade every other space, terus tanaman aslinya jadi nggak mati. Tapi gue maksudnya ini nggak bisa disalahkan juga ya, karena invasive species itu emang berbahaya ya.
if you bring a species from God knows where, you plant it somewhere, terus yang itu natifnya jadi hilang. iya. Benar. So you don't want that either. Kayak yang kemarin yang Hawaii kebakaran massal. Itu gara-gara One of the reasons why the fire was able to spread so quickly is because they grew. Aduh, gue gak mau salah ngomong, gue lupa deh. I wanna say like a certain type of wheat, tapi I also wanna say corn. Jadi gue agak lupa yang mana. Tapi itu jadi banyak banget tumbuh dan itu yang menyebabkan fire-nya tuh menyebar karena aslinya tuh nggak di situ tuh si tanaman itu. Makanya Jadi sih kan, kayak there are things, lagi-lagi ya. tentang pentingnya nggak cuma eating tapi juga seeing the environment, what's local, what's good for the season there. Karena ngefeknya ke kita lagi literally kebakaran, Beb. Makanya sebenarnya indigenous wisdom ya. Benar. Kalau di barat kan mereka baliknya tuh kiblatnya balikin ke indigenous people's wisdom, gimana cara mereka membaca alam, terus mereka kayak menyelaraskan hidupnya sama alam. Nih alamnya maunya apa sih yang tumbuh kayak apa ya, artinya ini yang harus tumbuh di sini. Oh ternyata ini tumbuh biar lahannya nggak erosi kan gitu kan. They're very sensitive to that. Kalau di kita kan emang kita kan masih kayak gitu banget. Our traditions are like that. Masyarakat nggak usah masyarakat gitu udah pasti ya kayak Baduy, Ciptagelar semua. Tapi kayak masyarakat di desa pun masih punya wawasan itu. Jadi kita tradisi kita tuh masih kental, makanya jangan sampai hilang sama modernitas. Ngomongin sosial media kita ini loh. Tadi indigenous knowledge wisdom, entah kenapa yang muncul pas lo ngomong gitu, ini nggak tahu kita harus record atau harus di-cut, but depends. Yang muncul di kepala gue adalah peyote. You're familiar with peyote, right? Peyote. It's like a type of psychedelic, I think, but it's like plant like cactus. Oke, it's the flower yang di flower itu Yeah. diapain sih? The flower yang mereka panen kan yang buat Iya, kayak bentuknya kayak bunga tapi kayak kaktus succulent gitu. Iya. It grows closer to the the border. Karena grow-nya kan di gurun kan. Dan ini menarik karena kan nowadays tuh kayak apa ya, psychedelic health and wellness, bahkan kayak kalau di US udah banyak kayak treatment yang pakai pakai mushroom, pakai LSD, pakai ketamine bahkan, tapi of course legally-nya harus in clinical setting iya, gitu. dan takarannya harus sesuai. Benar. dan Nah, lain. but there are like local wisdom, local ways. Kalau mungkin di South America ada ayahuasca gitu. Kalau ini tuh ada plant namanya peyote. Dan si peyote ini tapi kalau orang Native American-nya, they use this for spiritual purpose. Tapi Transcendence ya pasti. iya, tapi caranya itu lo nggak bisa begitu aja konsumsi, nggak bisa kayak udah beli. Jadi ideally kayak teman gue tuh ada, dia tuh harus ke gurunnya, Iya. terus ini sendiri, terus kayaknya dimakan raw, but there's some ceremony and stuff like that. But it's interesting that tiba-tiba biasalah kan kalau banyak orang jadinya interested gitu kan. So unfortunately it's become overuse. Yeah. Terus malah jadi masalah, nggak cuma buat lingkungan sekitar tapi juga for those who actually consume it. So it's so interesting. Ada tentu aja ada tanaman-tanaman dari healing, tapi kalau misalnya kagak dipakai sebagai healing purpose, itu jadi mudarat, benar kayak gitu. Kan dia kan netral, dia bisa menjadi manfaat atau mudarat tergantung siapa yang memanfaatkan dia dan cara memanfaatkannya. Dan I think some things yang sebenarnya tuh sacred, kayak sacred plants, sacred ceremony, sacred rituals, they lose their kesakralannya tuh hilang atau memudar karena orang tuh asal gitu. Yeah. Kayak jadi seakan-akan tuh kayak memuja si tanamannya, nih gue pakai aja, terus mereka malah jadi nggak manfaatkan buat badan mereka. That's not the way to do it. Ada initiationnya, ada prosesnya dan lainnya. Correct. Kan kayak gitu ya, tradisi kan ngajarin kayak gitu kan, semua ada prosesnya, you can just take it, dan kan nggak ada yang instan kan kalau di tradisi. Iya. Makanya kan banyak ritual, banyak Ada seremoni ritual, yang mana kadang kalau kita kagak ngerti, kita kayak ini apaan sih gitu. Padahal there's a lot of meaning in that. Dan justru butuh si ritual ini buat I don't know, like I have no idea. Iya, ada sama juga mungkin lo nggak berhak gitu, mungkin lo bukan orang yang berhak untuk memanfaatkan itu. Mungkin lo harus consult with somebody that knows whether or not you have the right to consume this for yourself gitu kan. Exactly. Kayak gitu lah. Do you want to talk about LGN? Boleh sih. Boleh ya? Boleh. Okay. Okay, now this is something that I just knew earlier. Baru banget. Baru tahu banget. So I'm curious. Okay. LGN itu Lingkar Ganja Nusantara. It's Yes. basically kalau Lingkar Ganja Nusantara sebenarnya perkumpulan didirikan tahun 2010 sama Dira, sama suami gue, pas dia baru lulus kuliah. Dan dulu karena aktivisme ya, jadi dulu itu literally tujuan dia adalah untuk melegalkan tanaman ganja di Indonesia. For what purpose? Oke, di awal tentunya pas dia ngomong legalin semua kayak wow legal segala macam, buat rekreasi segala macam. Tapi sebenarnya kiblatnya adalah melegalkan untuk medicinal.
Karena cannabis baik itu orang tuh kalau suka ngomong ganja tuh selalu ngebayangin orang ngelinting terus ngerokok terus giting gitu kan. Yes. Padahal kan the medicinal cannabis itu bentuknya banyak. Ada yang kayak vape, ada yang maksudnya ada yang kayak nebulizer gitu uap, ada yang bentuknya oil kayak VCO gitu. Ada yang bentuknya paste. Jadi kayak odol. Ya kurang lebih and then you just sepertiga biji beras yang lo taro di gusi lo. Jadi kayak it's very minute portions gitu. Nah, medicinal marijuana tuh sebenarnya across the world journals tuh udah banyak banget yang membuktikan itu sudah dipakai, dimanfaatkan untuk medicinal purposes. Everything ya, from cancer, Alzheimer's, pain relief, birth, you name it tuh semua ada. Karena si ganja itu kandungan kimia dari tanaman ganja itu ada namanya CBD itu ada di lembaga manusia juga. Jadi itu kayak ada gembok ketemu kunci gitu. Jadi makanya itu cocok banget untuk badan manusia sebenarnya. Nah, tapi kan tentunya perjalanan untuk dia menjadi legal kan nggak kayak gitu ya. Dari 2010 sampai sekarang nih baru sekarang mendapat izin untuk melakukan riset medisnya. Karena kan lama kan harus di-riset dulu, ada clinical trial dulu dan harus di-riset harus jelas nih mau di-riset buat apa nih medicinal marijuana? Is it for diabetes? Is it for cancer? For what? Gitu kan ada banyak. Tapi kan sebenarnya jurnal di luar negeri tuh they've used it for yang paling maju tuh Israel sebenarnya. They have like one hospital klinik yang emang semua pasien tua muda tuh pakai itu medicinal marijuana yang udah mereka riset. Di Amerika kan udah legal ya di beberapa state. Ya di beberapa state you can actually buy it in like a vending machine tapi harus ada izinnya sih. Tapi maksudnya it's a medicinal plant jadi might as well make it public kan gitu. Jadi nah kalau di kita Dira juga ngelakuin banyak banget riset dan dia menemukan di kitab-kitab lama ya, namanya aku takut salah deh, Taujul Muluk atau apa gitu yang dari Aceh sama yang dari Ambon juga itu udah ada. Jadi kitab lamanya dari tahun 1000 berapa ya tuh 1800 atau lebih lama lagi ya. Itu udah diceritakan di kitab itu bahwa mereka menggunakan tanaman ganja, akarnya itu direbus dijadikan obat diabetes gitu. Jadi emang pemanfaatan tanaman ganja untuk pengobatan itu juga is rooted in our history actually. Especially in Aceh because it grows there, it grows there wild, even if they cut it all down, it keeps growing because that's why it's called weed because it is a weed. Dia kan kayak rumput liar sebenarnya kan. That is so interesting karena pertama kalau gue lihat dari kacamata Ayurveda, first of all Ayurveda think that everything is a medicine. Actually, everything can be a medicine. Okay, tergantung cara pakainya, konsumsi dan lain-lain. Ganja, it is a plant that can be a medicine to balance pitta. Makanya biasanya orang-orang yang high, like very like you know, like me. Is it me you're talking about? No, I didn't say that. You didn't say it. Okay. Say that. They will benefit from ganja, of course, karena it calms them down. It's very soothing. Not if you take it here. Nah, saking dia illegalnya di Indonesia, ya kan energetically malah jadi jelek karena dia ilegal. Tanaman yang tadinya punya banyak banget manfaat jadi nggak bisa bermanfaat karena when you take it, your kondisi lu adalah full of fear kan. Yes, agree. Penuh ketakutan jadi nggak jadi berkah gitu. Jadi emang, aduh, nyebelin ya kayak. Other than that, generally emang kayak kalau misalnya lihat dari propertiesnya, it's a cooling, it's a calming. Kecuali lo ngerokok di linting terus lo bakar gitu ya. Of course that increasing the pitta in some other ways karena kan ada elemen apinya. Jadi kayak tentu misalnya kayak lo jadi tincture misalnya atau udah jadi CBD oilnya is very calming. Makanya kan banyak orang yang kayak punya anxiety problem or they just like go it's hard for them to shut down. By taking this mereka jadi kayak lebih gitu. Nah, what's also interesting, correct me if I'm wrong, and probably this is related with political reasons. Yang mana gue nggak tahu ini gue dulu denger bahwa in the past kan kita pakai kan kita belum pakai cotton waktu itu, belum musim kayak cotton buat baju. Ternyata kita bisa pakai hemp seed, right? Hemp fiber kok hemp seed. That actually for the bodies it's cooling. Iya, jadi hemp fiber. Emang ini absurd banget sih kalau misalnya gue lihat baca-baca literaturnya ya. Kayak tali pertama yang dipakai untuk bikin kapal berlayar kemana-mana it was made from hemp fiber. Dan orang suka jenis ganja kan ada banyak. Hemp itu ganja yang mau lo bakar 1 hektar pun lo nggak mungkin giting karena dia nggak punya kandungan THC sebenarnya. Jadi it's like the same species but different type, mungkin same species different genus, same genus different species. Tapi intinya kayak beda jenis gitu.
Jadi akhirnya membabi buta kan yang sekarang terjadi lah, ini ilegal, semuanya ilegal. Karena orang nggak bisa nggak jadi ngerti. baju, nggak bisa jadi kertas, nggak bisa jadi tas, nggak bisa jadi apa, termasuk nggak bisa jadi medicine. Jadi semuanya nggak boleh. Jadi memang sebenarnya emang ini kan this is very tricky karena orang masih ada dalam benak hampir semua orang di Indonesia. Orang tuh kalau ngomongin ganja tuh kayak wah parah lo giting, terus kayak unproductive, terus stone kayak pokoknya kayak stone lo bisa ngapa-ngapain segala macam. Jadi which is karena nggak wise kan konsumsinya. Karena lebih kayak anything can be misused kan, even rice gitu, yang legal. Jadi maksud gue lebih kayak gimana caranya kita punya perspektif yang lebih holistik terhadap tanaman ini dan menyadari bahwa ini ada tanaman yang manfaatnya itu banyak. Maybe you don't need it, but other people may need it. Orang yang punya Alzheimer's, orang yang punya ALS, orang yang punya cerebral palsy kan yang setiap hari kejang bisa 7 kali coba anak-anaknya. Akhirnya dia harus beli pharmaceutical medicine yang sebenarnya nggak cocok buat anaknya. Juga. Exactly. Jadi kayak how about for these people? Why can't we give them medicinal benefits of this plant dengan bentuk yang sesuai tentunya. Misalnya kayak dalam bentuk pil, dalam bentuk oil sesuai takarannya, so that they can be relieved of their, pain gitu, kan? It's so unfortunate karena kayak yang dari gue pelajarin si tanaman ini tuh banyak banget manfaatnya, bisa jadi kain, bisa jadi baju, yang actually the benefit is like it's very cooling. Banyak banget. Terus kemudian juga medicinal wise gitu, it's just yang kalau gue nggak salah itu it's actually quite political and monetary things, right? Yeah, it's very karena ada political. kayak cotton industry dulu yang ngelobi di waktu di US kalau nggak salah, jadinya kayak bikin itu illegal. But it's unfortunate. It's very political, itu masuk ke golongan narkotika sih. Jadi disamakan dengan sabu, disamakan dengan kokain, disamakan dengan itu gitu. So interesting. Makanya kayak agree kalau misalnya misuse, karena ini kan potent banget kan. Makanya tuh bilang cuma butuh segitu doang gitu. It's karena ini memang is a medicine, dan kayak medicine lo nggak mau banyak-banyak. Betul. Dan kalau banyak-banyak ya memang lah kejadian seperti itu, which understandable in some ways, karena mungkin ya orang kayak government ya udahlah daripada ribet, daripada kan kebanyakan orang kagak mau mikir juga kayak edukasi ini ganjanya yang mana ribet. Jadi mending nggak usah sayang aja. It's really unfortunate. Makanya I hope that your fight semoga sih ini masih lanjut sih. Karena gue maksudnya kayak di US udah legal ya Beb ya. Sebenarnya kan kalau di negara barat udah legal biasanya. Kita ngikut biasanya, tinggal butuh 10-20 tahun lagi. Iya, sekitar kita udah legal. Australia juga udah legal, nggak usah New Zealand udah, Filipina udah, Thailand udah banget, Malaysia bentar, kok nggak usah Malaysia udah deh untuk medicine, I don't know. Takes jadi time. Kayak it just tinggal tunggu waktunya. Kita kan biasa berkiblat sama sono ya Beb ya, mau yang bagus mau yang jelek. And then mungkin nanti at some point nanti mulai ada clinical studies for the psychedelic. Maybe. Tunggu ya satu-satu ya. Fingers crossed. Oke, gila banyak banget, ini rame banget. Banyak banget sampai kita ngebahas yang ini ya. Yang agak, tapi kan menurut gue ini penting, karena ini nyambung ke obrolan topik utama kita tentang gimana lingkungan kita itu jadi refleksi tentang diri kita dan kesehatan kita, and also when we try to alienate kayak satu tanaman, padahal kayak this is actually give benefits tanpa kita ngerti gali why is it even illegal in the first place. Yang akhirnya yang mengalami mudaratnya kita. You alienate a plant and you don't get the benefits of the plant. Gitu kan? We exactly kayak udah yang karena itu kita anggap negatif, so there's some negativity jadinya linger in our society for health wise. So interesting. So buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut sama lo, where can they find more about you? Oke, jadi bisa. Boleh lihat ke kamera yang cantik Kak? Hai teman-teman. Jadi bisa langsung follow Instagram kita aja @kebunkumara. Kalau mau pengen tahu lebih detail banget, itu ada di kebunkumara.id, itu website kita. Dan Instagram lo atau Instagram gue Soraya Cassandra, kalau nggak salah deh. Cuma masih lihat Kebun Kumara aja, kita selalu ngebalas di DM-nya kok. Jadi you can just contact us there atau ke kebunkumara@gmail.com untuk email. Oh, bagus CTA-nya bagus ya. Iya. Makasih banyak ya udah datang. Thank you banget Zia. Akhirnya jodoh. Akhirnya jodoh, kemarin hampir sempat nggak jadi ya, Beb. But I'm glad that we finally meet. And I'm glad actually to meet you actually in person as well. I know. I only see you in your reels. Benar. Dan kalau you have reels kan yang cukup rutin kan, yang reguler? Kayak rencananya. Oh, is it story? Kind of. Aku sering lihat kok yang kayak ngomong Dina. Ada sih, I watch that. Oh, thank you so much. Karena kalau misalnya kita lihat di sosmed gitu kan udah ke filter, terus kayak you don't really like feel the. I didn't expect it to be this spicy gitu ya. Oh iya, serius loh. Lu ngerasa gue kayak gimana? Nggak kelihatan. Kalau di Instagram masih udah ke taper gitu. Adem aja masa. Lebih ke taper. Ada kurang jujur ya gue.
Thank you so much for coming. Thank you, Semoga Zia. lancar buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut soal berkebun Kebun kumara. dan semua hal lain tadi udah kita obrolin, bisa kepoin mbaknya, nanti ada linknya di bawah. And I hope to see you in the next episode dengan guest-guest yang gak kalah ramenya. Bye. As always, thank you so much for coming and watching this episode. Semoga bisa bermanfaat. Kalau belum sempet subscribe channel ini, make sure you subscribe here. Dan kalau pengen belajar lebih lanjut lagi tentang health and wellness, specifically tentang the ideal morning routine, atau ritual apa, aktivitas apa yang idealnya dilakuin setiap pagi yang bagus untuk kesehatan kita, mind, body, and soul, tentu aja bisa tonton episode 11 ini di mana aku ngejelasin lebih detail di situ.